Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aksi terorisme pengeboman di Kalimantan Timur pada tahun 2016. Yang pertama ialah pendahuluan. Terorisme merupakan ancaman yang serius terhadap kedaulatan di setiap negara karena aksi terorisme sudah termasuk kejahatan yang bersifat internasional. Bukan hanya sekedar teror, tapi pada kenyataannya tindak kejahatan terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodratnya dalam diri manusia, yaitu hak untuk merasa nyaman dan aman ataupun hak untuk hidup, sehingga hak asasi manusia banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Di Indonesia, persoalan terorisme menjadi titik perhatian semenjak terjadinya ledakan di Sari Club dan Pedis Club Kuta Legian, Bali pada tahun 2002. Dan di sini saya akan mencoba membahas mengenai aksi bom Molotov yang terjadi di salah satu tempat ibadah di Samarinda, Kalimantan Timur pada tahun 2016. Bom Molotov atau Molotov Cocktail adalah bom bakar yang terbuat dari botol dan isi bensin atau bisa juga menggunakan alkohol dan kemudian diberikan sumbu berupa tali yang memberikan efek terbakar. Sebelum dilemparkan bom tersebut, sumbunya dibakar terlebih dahulu. Pada saat botol telah pecah setelah dilempar, api akan merambat dan menyebar dengan cepat karena daya sebar kobaran api pada bom ini sangat cepat dan relatif luas. Bom jenis ini pada mulanya digunakan para pejuang di Finlandia. Tujuan dan maksud asli pengeboman tersebut pada umumnya tidak jelas dan siapa pelakunya pun tidak jelas. Namun jika dianalisa lebih dalam, aksi teror bom yang terjadi di Indonesia diperkirakan mempunyai motif kepentingan politik yang berasal dari internal maupun eksternal, kecemburuan dan juga persaingan ekonomi, ekstremisasi agama. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pembahasan yang pertama, tempat kejadian. Aksi teror bom Molotov di halaman Gereja Okumene Lojanan, Samarinda pada hari Minggu jam 10 pagi yang menjadikan bukti bahwa terorisme masih terjadi dan menjadi ancaman nyata untuk masyarakat. Yang kedua, siapa sih yang menjadi korbannya? Terjadi aksi teror tersebut telah melukai 4 korban yang kesemuanya itu anak-anak yang mulai keluar dari pintu utama untuk bersiap pulang, mengalami luka bakar yang parah dan salah satu anak tersebut yang berusia 2,5 tahun meninggal dunia dan 4 unit sepeda motor yang diparkirkan di depan gereja tersebut ikut terbakar. Yang ketiga, siapa sih pelakunya? Identitas pelaku aksi terorisme terungkap menurut polisi. Pelaku bernama Muhammad bin Aceng Kunia yang berusia 32 tahun, merupakan jaringan teroris lama di Indonesia yang sudah ditelatih. Juhanda diketahui pernah belajar merakit bom sejak ikut pelatihan di Aceh pada 2009 hingga 2011, dan pelaku pernah terlibat kasus teror bom buku di Serpong pada tahun 2011. Setelah kejadian tersebut menimbulkan korban dan kerusakan di halaman depan gereja yang membuat pemerintah memberikan kompensasi kepada 7 korban serangan bom di gereja tersebut. Kompensasi finansial yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mewakili pemerintah. Terorisme tersebut memiliki ciri-ciri, yaitu kegiatan terorisme dilakukan dengan cara-cara kekerasan, contoh pengeboman, penyanderaan, dan lain-lain. Untuk memaksakan kehendaknya dengan cara tersebut merupakan sarana. Sasaran yang dituju biasanya tempat-tempat umum atau objek vital seperti pusat-pusat pembelanjaan, bandara, stasiun, bahkan tempat beribadah. Korbannya pun tidak dipilih-pilih dan kegiatannya sangat profesional untuk dilacak jejaknya. Menggunakan program deradikalisasi dan peran serta masyarakat merupakan suatu upaya untuk pencegahan aksi terorisme agar pelaku yang melakukan aksi terorisme tersebut tidak melakukannya aksinya kembali. BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Indonesia, yaitu lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang penanggulangan terorisme. Di sini saya menggunakan konsep environmental security, yaitu di mana keamanan dihubungkan dengan ancaman dan penggunaan kekerasan
dan militer sebagai satu-satunya institusi penyedia dan penjamin keamanan, di mana keamanan nasional dipahami sebagai konflik atau ancaman militer negara lain dan dilakukan kelompok-kelompok berseragam dan bersenjata. Salah satu domain kajian environmental security adalah mencari tahu tentang hubungan antara perubahan-perubahan lingkungan dan konflik kekerasan atau keamanan manusia secara umum. Dalam hal ini, saya merasa isu yang saya akan ambil masuk ke dalam konsep ini dengan beralasan aksi pengeboman yang terjadi melanggar hak asasi manusia, mengancam keselamatan orang banyak, dan juga merusak tempat kejadian. Kesimpulan yang diambil adalah aksi teror bom Molotov di gereja Ekumennya Samarinda membuktikan bahwa aksi teror bom masih terjadi sering di Indonesia. Terorisme merupakan ancaman yang serius terhadap kedaulatan di setiap negara. Bukan hanya sekedar teror, tapi pada kenyataannya tindakan kejahatan terorisme juga melanggar hak asasi manusia. Sekian dari penjelasan saya mengenai aksi terorisme pengeboman di Kalimantan Timur pada tahun 2016. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan banyak orang. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.